Detik-detik puncak terjadinya gerhana hibrida mulai terjadi pada pukul 13.57 menit Kamis siang. Bupati Manokwari pastikan sholat Id akan berjalan dengan lancar. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 20 April 2023. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, gerhana yang terjadi pada Kamis siang tadi juga terjadi di Manokwari, Papua Barat. Detik-detik puncak terjadinya gerhana hibrida ini mulai terjadi pada pukul 13.57 siang tadi. Awan tebal sempat menutupi gerhana matahari hibrida di Manokwari. Hal ini sempat membuat kondisi wilayah Manokwari menjadi redup sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, hingga pada akhirnya matahari baru dapat terlihat jelas kembali pada pukul 14.11 menit. Setelah terjadi gerhana matahari. Pantauan cuaca di Manokwari saat terjadi gerhana matahari cenderung cerah dan berawan. Saat gerhana muncul, cuaca tampak cerah. Cuaca pun kadang terlihat terang, redup, sedikit mendung, hingga kembali terang tepat pada pukul 14.11 menit Kamis siang. Diketahui gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, dan bumi dalam posisi segaris. Adapun matahari hibrida siang tadi dapat dilihat langsung di daerah Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy melantik pejabat tinggi Pratama, administrator, kepala distrik dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Pejabat yang dilantik kebanyakan mengisi jabatan yang kosong, baik karena pejabat lamanya telah meninggal dunia maupun OPD yang baru dibentuk. Lebih dari 30 orang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mendapat jabatan baru sebagai pejabat eselon 3 di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Selain itu terdapat 3 kepala distrik yang dilantik, masing-masing kepala distrik Anggi, Anggi Gida, dan Taige. Tak hanya itu, ada 5 OPD yang baru terbentuk, di mana pimpinannya hanya diberikan tugas sebagai pelaksana tugas. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Yosia Saroy yang berlangsung di kantor KNPI Pegunungan Arfak di Ulong. 5 OPD yang baru dibentuk tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang dijabat oleh Moses Saiba, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dijabat oleh Lukas Doan Siba, Badan Pendapatan Daerah yang dijabat oleh Yahya Sayori, Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabat oleh Simpson Indo, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dijabat oleh Sefnat Doan Siba. Namun kelima jabatan tersebut pejabatnya masih berstatus sebagai pelaksana tugas. Sementara itu ada 3 jabatan pelaksana tugas yang diganti, yaitu pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan yang dijabat oleh Andaria Saroy, pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, UMKM dan Tenaga Kerja yang dijabat oleh Endi Toan Siba, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan yang dijabat oleh Anton Menyoho. Selain 5 OPD baru, terdapat 2 unit pelaksana teknis yang baru, yaitu Kepala Rumah Sakit Pratama yang dijabat oleh Endi Salabai, serta Kepala UPT Air Minum yang dijabat oleh Renaldo Pasaribu. Dalam sambutannya seusai melantik pejabat baru, Bupati Yosia Saroy mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa membaca dan memiliki kecakapan agar mampu merealisasikan visi dan misi Bupati. Untuk itu, semua pimpinan OPD termasuk para kepala bidang harus menggerakkan semua jajaran staf dalam mengelola semua program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Untuk itu, dirinya tidak ingin mendapat laporan dari para staf kalau masih ada pemimpin Eselon 2, 3, dan 4 harus mampu membaca visi yang dikedepankan oleh pimpinan dan sekaligus harus memiliki kecakapan untuk merealisasikannya. Karena itu dalam banyak hal para pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini tetap dituntut untuk menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Sekali lagi saya baca ulang di bait yang ini karena sangat penting untuk saya mau stressing bagi pejabat eselon 2. Ya.
atau 3 yang menjadi pucuk pimpinan satuan kerja, tentu dirinya harus mampu mengarahkan seluruh jajaran staf. Ya, jangan saya terima barang jadi saya sendiri ngatur sendiri. Tidak. Kumpul itu semua staf yang ada di situ. Sekretaris dinas, kepala bidang, kepala subbidang, semua dengan baik supaya masalah-masalah yang kemarin terjadi, bapak dia jalan sendiri, bapak dia sembunyi barang ini dari saya, bapak ini tidak bisa transparan kegiatan ini, kegiatan itu, jangan saya dengan itu lagi. Ya, karena saudara dipercayakan di situ itu menjadi nakoda untuk satu lembaga organisasi perangkat daerah itu. Jangan sampai Anda ini saya sudah dipercayakan bupati jadi saya ngatur. Tidak. Supaya bangun kepercayaan itu dari lembaga yang saudara pimpin. Pelantikan sempat diwarnai dengan aksi protes atas ketidakpuasan dari sejumlah ASN yang tidak dilantik, namun proses pelantikan tetap berjalan hingga selesai dengan aman. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dokumen pelaksana anggaran DPA Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2023 akhirnya diserahkan oleh Bupati Yosias Saroy. Dalam arahannya, Bupati berpesan kepada semua pimpinan OPD agar DPA tersebut hendaknya diketahui juga oleh bawahan agar semua kegiatan yang tertuang dalam DPA dapat dilaksanakan secara bersama. Sekretariat daerah Memasuki triwulan kedua, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun 2023. DPA diserahkan langsung oleh Bupati Yosias Saroy usai melantik pejabat eselon 3. Dalam arahannya, Bupati Yosias Saroy mengingatkan kepada semua jajarannya agar semua kegiatan pengadaan barang hendaknya mengikuti aturan main dalam layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari dalam setiap pekerjaan. Untuk itu, Bupati menegaskan agar semua pekerjaan harus melalui proses pelelangan lewat LPSE. Itu kumpul sama-sama dengan staf semua. Tidak bisa bawa DPA langsung bilang, ini kegiatan besar di sini. Sehingga cari semua selesai, seperti tidak. Selesai, jadi ada pokok-pokok yang bentuk. Dan masuk itu. Bagian pengadaan barang jasa ada tidak? Baik, kesap dengan teman-teman. Tidak ada. Nanti kamu masuk ke sana. Baik itu pengadaan barang, baik itu proyek-proyek yang besar, nilai-nilai itu semua itu harus ditayangkan lewat LPSE. Di samping itu, Bupati menambahkan, Bupati juga menyayangkan kalau pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah OPD yang telah merealisasikan anggaran 100% dalam satu kegiatan, padahal progres di lapangan belum mencapai 100%. Rupanya, kata Bupati, hal ini dilakukan pihak keuangan oleh karena adanya desakan dan tekanan dari OPD agar anggaran kegiatan di instansinya segera direalisasikan 100%. Padahal menurut Bupati, pencairan disesuaikan dengan progres pekerjaan di lapangan. Ini semua sudah tahu, tapi kenapa sampai ada yang sampai hari ini juga masih sengaja untuk pakai penekanan keuangan dan cara apapun sampai uang semua keluar barang isi di lapangan biasa. Ingat, ini bukan kita balas, ini uang negara harus dipertanggungjawabkan. Supaya masyarakat juga rasakan. Nanti kesal kita pengusaha-pengusaha asli juga dia marah, tapi ini uang negara, ini bukan uang. Bukan uang itu pakai mencari emas yang sekarang mencari emas sampai itu punya uang besar-besar itu tidak. Untuk itu, Bupati secara tegas menyampaikan kalau anggaran APBD merupakan anggaran negara yang diperuntukkan untuk pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kondisi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terpantau aman dan lancar. Kapolda terus mengingatkan umat muslim agar terus menjalankan ibadah puasanya sampai dengan selesai. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga kepada media di Mapolda, menyampaikan selamat beribadah puasa bagi seluruh umat muslim yang saat ini sedang menjalankan sisa ibadahnya hingga pada puncak perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Meski ibadah puasa tinggal tersisa 2 hari lagi, dengan melihat kondisi Kamtipmas di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terpantau aman dan lancar. Sebagai orang nomor 1 di Polda Papua Barat, dirinya terus mengingatkan seluruh umat muslim agar tetap menjalankan ibadah puasa yang penuh dengan hikmat ini sampai dengan selesai.
Sebenarnya pertama-tama saya menyampaikan selama menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara saya yang berpuasa. Sampai dengan hari ini saya kira bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara saya yang berpuasa dapat melaksanakan dengan penuh dengan hikmat karena kondisi dan keadaan kita bisa laksanakan dengan baik puasa di Ramadan 1444 Hijriah ini dengan baik ya. Diketahui pada operasi Ketupat Mansinam 2023, Polda Papua Barat akan menurunkan personil gabungan guna mengamankan jalannya sholat Id di setiap masjid di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pelaksanaan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Bupati Manokwari Hermus Indo pada Rabu kemarin menyampaikan, pemerintah daerah pastikan sholat Id akan berjalan lancar dan aman. Sholat Id sebagai satu rangkaian dalam perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemda Manokwari bekerja sama dengan MUI telah menyiapkan beberapa titik lokasi yang berlangsungnya sholat. Bupati Hermus Indo Rabu kemarin mengatakan pelaksanaan sholat akan dilakukan di lapangan Borarsi dan masjid besar lainnya yang dapat menampung umat Islam saat sholat berlangsung. Fasilitas utama kita adalah lapangan Borarsi. Itu untuk menampung sebagian besar umat dan juga beberapa masjid besar di Kabupaten Manokwari yang berdasarkan keputusan panitia peringatan hari-hari besar Islam di Kabupaten Manokwari. Selain itu, Bupati juga berharap umat Muslim dapat menyelesaikan ibadah puasa di hari-hari terakhirnya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur dapat memasuki hari kemenangan 1 Syawal 1444 Hijriah. Selain itu, melalui bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tercipta Kabupaten Manokwari yang jauh lebih baik. Tentu ibadah sholat Id tahun ini bahkan juga ibadah puasa umat Islam pada bulan suci Ramadan tahun ini kita berharap akan terwujud Indonesia yang jauh lebih baik dan juga terlebih khusus kita di Kabupaten Manokwari yang juga jauh lebih baik karena seluruh umat telah beribadah dengan baik dan dampak dari ibadah itu saya kira rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah untuk seluruh rakyat dan juga kita semua yang ada di Kabupaten Manokwari tercinta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo juga mengajak seluruh umat Islam untuk merayakan Idul Fitri dengan bersyukur dan tetap menjaga Kamtibmas serta saling menghormati. Tinggal hitungan hari umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sebagai hari kemenangan setelah sebulan menjalani ibadah puasa. Kepada umat Muslim di Manokwari, Wakil Bupati Edi Budoyo mengajak untuk melaksanakan hari kemenangan dengan bersyukur dan ikut menjaga Kamtibmas, serta saling menghormati sesama umat Muslim dan umat beragama lainnya. Saya mengajak kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari, mari kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan rasa syukur, dengan menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Manokwari, serta juga saling menghormati kepada sesama, kepada umat beragama yang lainnya, untuk saling menghargai, menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Manokwari. Terkait perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, yakni di tanggal 21 April dan 22 April, untuk Wakil Bupati Edi Budoyo menghimbau agar umat Muslim tidak mempertentangkan hal tersebut, namun harus saling menghargai dan mengambil hikmah dari perayaan Idul Fitri. Di mana ada yang melaksanakan tanggal 21 April dan ada juga yang melaksanakan tanggal 22 April.
saya menghimbau kita ambil hikmahnya, tidak usah dipertentangkan. Kita menghormati yang melaksanakan 21 April maupun yang melaksanakan 22 April. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Manokwari pada Rabu kemarin menggelar pasar murah dalam rangka memberikan kemudahan kepada umat Islam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berlangsung pada Rabu kemarin dan dilakukan secara serentak di Manokwari. Pasar murah yang berlangsung sehari di Manokwari merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat yang dibuka oleh Bupati Manokwari Hermus Indo di Masjid Al-Falah Wosi AMD. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari dalam laporannya menyampaikan paket sembako yang disiapkan Pemda sebanyak 2.000 paket dan 500 rak telur yang dijual dengan harga satu paket Bama Rp100.000 dan telur satu rak Rp40.000. Diharapkan melalui pasar murah kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka upaya pemerintah guna pemenuhan kebutuhan bahan pokok, terutama bagi warga masyarakat Manokwari yang beragama Islam yang akan menghadapi bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan bantuan paket pasar murah ini dapat meringankan Bapak Ibu dalam daya beli masyarakat guna pemenuhan kebutuhan pokok Bapak Ibu sekalian. Bupati Manokwari pada pembukaan pasar murah Rabu pagi menyampaikan, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah provinsi dan Kabupaten Manokwari menyadari jika jelang Hari Raya tingkat kebutuhan masyarakat sangat meningkat. Namun tidak semua warga memiliki kemampuan daya beli yang sama, untuk itu pasar murah menjadi solusi yang Pemda lakukan demi meringankan beban masyarakat. Karena itulah pemerintah daerah berupaya bersama-sama untuk menyelenggarakan pasar murah ini sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga untuk meringankan dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat kita sehingga dengan kemampuan yang ada mereka bisa memenuhi kebutuhannya dalam rangka hari raya ini. Lebih lanjut dikatakan Bupati bahwa paket sembako yang disiapkan Pemda dalam pasar murah pada Rabu kemarin sangat terbatas. Namun Bupati berharap masyarakat bisa terbantu dengan harga jual yang murah sehingga pada 1 Syawal umat Muslim dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa syukur. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 56 ketua RT RW yang beragama Islam menerima insentif dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Insentif diserahkan oleh Bupati Manokwari pada Rabu kemarin. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi, Bupati Manokwari melakukan tatap muka dengan para ketua RT dan RW yang beragama Islam. Tatap muka dengan 56 ketua RT dan RW berlangsung pada Rabu siang kemarin. Dalam tatap muka tersebut, para ketua RT dan RW diberikan insentif Hari Raya oleh pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo secara simbolis kepada 5 orang perwakilan. Kepala Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Manokwari Samuel Arongkiar dalam laporannya mengatakan dari 353 ketua RT dan RW 56 diantaranya beragama Islam. Selain itu, pemberian insentif ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali tugas dan fungsi RT dan RW dalam membangun dan membantu kelancaran tugas lurah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Muslim di Kabupaten Manokwari berjumlah 56 orang dari 353 orang
sesuai data yang kami miliki per April 2023. Menindaklanjuti arahan Bapak Bupati Manokwari untuk melaksanakan tatap muka antara Bupati Manokwari bersama Ketua RT dan Ketua RW menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, serta mengingatkan kembali tugas dan fungsi RT dan RW dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat. Bupati Manokwari pada kesempatan tersebut menyampaikan terciptanya kedamaian dan kebersamaan kehidupan masyarakat di Manokwari yang majemuk merupakan hasil dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan oleh para ketua RT dan RW. Oleh karena itu, penghargaan kepada para ketua RT dan RW sebagai mitra pemerintah harus ada. Pemerintah Kabupaten Manokwari, saya sebagai Bupati dan jajaran, kita sudah dibantu sedemikian rupa oleh Bapak Ibu sebagai ketua-ketua RT dan juga RW dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itulah saya sendiri berpendapat bahwa memang untuk menghadapi, tidak hanya menghadapi hari raya seperti ini, tapi RT RW harus tetap menjadi mitra strategis yang tetap kita berdayakan dalam berbagai waktu dan juga kesempatan, sehingga para RT dan RW memiliki energi yang positif untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menghadapi momentum Hari Raya, Pemda berlaku adil untuk semua ketua RW dan semua agama, sebab Pemda hadir untuk semua agama. Bupati juga berharap insentif yang diberikan Pemda tidak dilihat dari jumlah nilainya, namun ini merupakan apresiasi dari Pemda kepada ketua RT dan RW yang telah bekerja membantu pemerintah daerah. Para ketua RT dan RW diingatkan untuk tetap fokus dengan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat dengan memastikan lingkungan dan masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri tetap aman. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama MUI dan Ormas Islam Rabu sore kemarin resmi ditutup oleh Bupati Manokwari. Penutupan Safari Ramadan diakhiri dengan buka puasa bersama kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kabupaten Manokwari. Terhitung sejak 23 Maret 2023 lalu, tim Safari Ramadan yang terdiri dari Pemda, MUI, dan Ormas Islam melakukan Safari Ramadan di beberapa masjid dan kerukunan masyarakat guna membangun dan menjalani silaturahmi. Rabu 19 April kemarin, tim Safari Ramadan bersilaturahmi dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Manokwari yang bertempat di kediaman Ketua Kerukunan. Buka puasa bersama yang dikemas dalam Safari Ramadan 1444 Hijriah bersama KKSS Manokwari menjadi rangkaian kegiatan Safari Ramadan yang terakhir. Bupati pada kesempatan tersebut mengatakan, Safari Ramadan yang telah dilakukan selama 27 hari merupakan bagian pemberian penghargaan kepada dua subjek, yakni umat muslim yang mendukung pemerintah daerah serta penghargaan kepada setiap suku. Apa itu Safari Ramadan ini tentu memberikan penghormatan kepada dua subjek. Yang pertama, umat Islam sebagai komponen terbesar di bangsa yang telah berkontribusi sejak lama terhadap proses perjuangan dan pendirian bangsa ini, tetapi juga kontribusi umat Islam dalam membangun Indonesia dan membangun Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan kota provinsi Papua. Yang kedua adalah memberikan penghormatan kepada setiap suku, terutama KKSS yang telah menjadi suku yang terkemuka, tetapi suku yang ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari sebelum menutup seluruh rangkaian Safari Ramadan mengatakan jika kehadiran warga KKSS di Manokwari terbukti mempunyai andil dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi KKSS telah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu, Bupati menyampaikan terima kasihnya untuk partisipasi KKSS selama ini. Karena itu, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, termasuk tim Safari Ramadan, dan semua yang hadir di tempat ini menyampaikan terima kasih. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua KKSS Kabupaten Manokwari dan segenap pilar suku yang telah
menerima kehadiran kami, tetapi tidak hanya itu, telah berpartisipasi sejalan untuk menyukseskan seluruh program pemerintah dan juga pembangunan di Kabupaten Manokwari tercinta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2023, SD Impres 22 WOSI menggelar lomba kebersihan antar kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Lomba yang berlangsung pada Rabu 19 April 2023 di SD Impres 22 WOSI Manokwari dipimpin langsung oleh tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang didampingi oleh Kepala Sekolah SD Impres 22 WOSI. Para dewan juri yang berjumlah 4 orang ini mendatangi satu persatu ruang kelas yang ada di sekolah ini, mulai dari penilaian kerapian dalam ruang kelas, melihat langsung pojok baca, maupun pesan-pesan motivasi yang dibuat dan dipajang oleh siswa. Kepala SD Impres 22 WOSI, Anna Rumayomi mengatakan, selain menyongsong Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei nanti, kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak supaya dapat bertanggung jawab dalam menjaga kelas mereka menjadi rapi. Dan diharapkan kebersihan kelas ini bukan hanya saat lomba berlangsung, namun bisa dilakukan setiap saat. Hari ini kita melaksanakan lomba kebersihan antar kelas menyongsong tanggal 2 Mei. Jadi kami dari SD Impres 22 motivasi anak-anak untuk membersihkan kelas masing-masing, menata hingga kelas jadi rapi, tapi bukan untuk hari ini saja, untuk selanjutnya tetap bersih dan rapi. Sementara itu, Dewan Juri Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sinike Watova mengatakan, sebelum dilaksanakan lomba kebersihan kelas, terlebih dahulu dirinya sudah turun melakukan pemeriksaan di SD Impres 22 WOSI secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru. Hal ini dia lakukan untuk melihat apakah guru ini benar-benar serius dalam menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Karena kebiasaan yang terjadi, jika ada lomba, maka sekolah cepat-cepat membersihkan seluruh ruang kelas yang akan dinilai. Dalam penilaian ini, sebelum dilakukan penilaian ada 4 kali saya datang untuk melihat, tidak resmi datang tapi sambil lalu untuk melihat situasi di sekolah ini, karena sekolah ini dia letak agak ke bawah, padahal ini ada dalam kota. Maksud saya melihat itu, kenapa sekolah ini ada, tetapi jangan untuk dilihat dalam penilaian. Yang kedua, melihat bagaimana guru-guru setiap hari di sekolah, apakah mereka serius atau nanti mau ada lomba baru mereka dapat kelas. Penilaian hasil lomba kebersihan kelas akan diumumkan pada tanggal 2 Mei 2023 bertepatan pada upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2023. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai salah satu program KKN mahasiswa STIH Angkatan 39 di Distrik Manokwari Utara, yakni pentingnya kelengkapan dalam berkendara, Selasa lalu dilakukan layanan perekaman SIM gratis bagi masyarakat di Distrik Manokwari Utara. Hari ini menjawab aspirasi masyarakat di wilayah 10 kampung di Distrik Manokwari Utara tentang pentingnya kelengkapan dan tertib dalam berkendara, STIH Manokwari melalui program kerja mahasiswa KKN Angkatan 39, Kelompok Manokwari Utara dan dukungan dari Philip Wamafma sebagai Ketua STIH berhasil merealisasikan pemberian SIM gratis bagi masyarakat. Demikian hal ini sebagai wujud implementasi program kerja nyata mahasiswa selama ber-KKN. Adapun realisasi dari program kerja mahasiswa KKN STIH Manokwari Angkatan ke-39 tahun 2023 terkait bantuan pelayanan SIM gratis kepada masyarakat di wilayah Manokwari Utara itu merupakan kerjasama dan didukung oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari. Layanan SIM gratis bagi masyarakat di Distrik Manokwari Utara berlangsung pada Selasa lalu dan sebanyak 65 orang berhasil terdata dan telah direkap sebagai penerima bantuan layanan SIM gratis. terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wamafma atas dukungan dan kebijakan keselamatan masyarakat
saya sebagai kepala kampung, ya semua itu kiranya Tuhan bisa memberkati karena jalan Tuhan sehingga kita bisa dapat SIM yang gratis. Kalau kita upayakan sendiri paling tidak mendapat. Tapi itu ya kebijakan dari Bapak yang kami masyarakat Manokwari Utara mengucap terima kasih kepada Bapak sehingga bisa memberikan kami SIM gratis kepada 10 kampung yang ada di wilayah distrik Manokwari Utara. Seperti diketahui, pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN STIH Manokwari angkatan ke-39 tahun akademik 2022-2023 di wilayah distrik Manokwari Utara yang beranggotakan 17 orang dengan 2 orang supervisi hingga kini telah rampung dilaksanakan baik program fisik maupun non-fisik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 20 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilianik Mur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.